Pernahkah Anda menjumpai orang-orang yang sedemikian tidak percaya diri? Mereka bisa melakukan banyak hal dengan baik dan bahkan lingkungan menganggap mereka sebagai pribadi yang cakap dan pantas untuk naik kelas. Tapi mereka sendiri yang meragukan hal tersebut. Mereka tidak percaya pada dirinya sendiri, meskipun di luar mereka menerima pujian itu dengan senang hati, namun di dalam hatinya mereka sebetulnya meragukan pujian itu, mereka meragukan kepantasannya untuk menerima segala hal baik tersebut. Hal ini adalah ciri-ciri dari konsep diri yang bermasalah. Apa yang dimaksud konsep diri? Apa bedanya dengan citra diri? Dan bagaimana konsep diri bisa sedemikian signifikan mempengaruhi kualitas pencapaian seseorang? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat penonton setia Life Restoration serial video. Kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra langsung dari ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung seperti yang Anda lihat sekarang ini. Seperti biasa sudah ada satu tema pilihan yang akan diangkat sebagai bahasan di Life Restoration serial video kali ini. Tema ini juga menjadi lanjutan dari bahasan di episode sebelumnya yang membahas tentang belief system atau lebih tepatnya tentang limiting belief, yaitu keyakinan yang membatasi. Di episode kali ini saya ingin mengupas satu faktor yang berhubungan dengan keyakinan yang membatasi ini, terutama ditinjau dari keyakinan atas diri sendiri yang dikenal sebagai konsep diri. Sebelum kita masuk ke topik bahasan kita, seperti biasa saya ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Juga subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra, jika Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mengetahui setiap kali saya mengunggah konten-konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Di episode sebelumnya, saya mengulas sebuah tema tentang limiting belief atau keyakinan yang membatasi. Bagaimana keyakinan menjadi satu faktor yang sangat menentukan kualitas pencapaian kita. Setelah konten itu diunggah, berbagai respon bermunculan. Mulai dari tanggapan yang ditulis di kolom komentar di video sebelumnya, termasuk juga pesan yang bermasukan di sosial media saya. Ngomong-ngomong, kalau Anda belum follow sosial media saya, yaitu Instagram @alguska, saya mengajak Anda untuk follow juga ya Instagram tersebut, karena ada banyak sekali konten inspirasi yang saya bagikan di sana setiap harinya. Berbagai respon dan tanggapan yang masuk itu bermuara pada satu hal yang kurang lebih sama, yaitu meminta saya untuk mengulas lebih jauh perihal limiting belief ini. Hal ini bisa dimaklumi karena bagaimanapun juga ada begitu banyak orang yang mungkin menyadari bahwa mereka punya potensi yang sedemikian besar untuk mewujudkan berbagai hal dalam hidupnya. Namun entah kenapa, mereka seolah terhenti di satu titik dan sulit untuk naik lebih tinggi karena ternyata ada limiting belief yang membatasi mereka untuk berhenti di titik itu saja. Sebagaimana sempat saya singgung di video sebelumnya, bahasan tentang belief ini menjadi satu bahasan yang sebetulnya cukup kompleks. Hal ini karena belief termasuk menjadi salah satu program yang ada di pikiran bawah sadar, sehingga mengulasnya secara tuntas akan mensyaratkan durasi tersendiri. Untuk saat ini, di video kali ini, saya hanya akan fokus mengulas satu aspek dari belief ini yang disebut dengan nama konsep diri. Bahasan lebih lengkap dan menyeluruh tentang belief system termasuk juga limiting belief ini rencananya akan saya ulas di live streaming saya yang akan dimulai di bulan September 2021 ini. Jadi pastikan Anda mengikuti perkembangan berita saya di sosial media saya, Instagram saya @alguska untuk mengetahui kapan live streaming tersebut akan diadakan. Melalui live streaming, harapannya saya bisa berinteraksi lebih dekat dengan Anda, sehingga kalau Anda punya pertanyaan yang ingin diklarifikasi seputar tema-tema belief system atau limiting belief, kita bisa langsung mengklarifikasinya di live streaming tersebut. Oke? Kembali ke tema bahasan utama kita di episode kali ini, yaitu tentang konsep diri. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar konsep diri? Atau apa bedanya dengan citra diri? Dan bukan sebuah kebetulan tema tentang konsep diri ini baru juga saya bahas di episode terbaru saya di Life Restoration Podcast.
Jika Anda tertarik untuk mengetahui apa yang saya ulas di tema tersebut, silahkan Anda mengunjungi playlist saya di YouTube channel ini di bagian Life Restoration Podcast. Di sana Anda bisa menemukan episode terbaru yang baru saya unggah sehubungan dengan konsep diri ini di episode ke-36 yang berjudul Polemik dibalik menjadi diri sendiri. Kalau Anda termasuk yang lebih suka menyimak dalam bentuk suara secara penuh tanpa ada tampilan gambar apapun, maka Anda bisa menyimak episode tersebut juga di Spotify channel saya, yaitu Life Restoration Podcast. Memahami citra diri dan konsep diri adalah awal pijakan bagi kita untuk bisa memahami bagaimana pengaruh dari keyakinan atas diri sendiri ini menentukan berbagai kualitas pencapaian dalam hidup kita. Mari kita mulai dari citra diri terlebih dahulu. Membicarakan citra, atau kita mungkin sering mendengarnya dalam bentuk pencitraan. Apa yang muncul di pikiran Anda? Meski mungkin saja terdengar berkonotasi agak negatif karena kata citra atau pencitraan ini pernah digunakan dalam dunia perpolitikan, untuk episode kita kali ini mari kita belajar menyimaknya, memahaminya dari sudut pandang yang lebih netral. Sederhananya, citra adalah kesan. Sederhananya ya, maka yang dimaksud dengan citra diri adalah kesan atas diri kita yang dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, citra diri mengacu kepada bagaimana orang lain melihat kita, atau yang orang lain yakini tentang diri kita. Citra diri ini bisa muncul dengan disengaja karena kita memang sengaja menampilkan perilaku atau sikap tertentu di depan orang-orang yang pada akhirnya disebut pencitraan tadi. Bisa juga tercipta karena ketidaksengajaan, karena memang orang melihat itulah sikap dan perilaku yang kita tampilkan dalam keseharian. Tapi intinya sama, citra diri mengacu kepada apa yang orang lain lihat atas diri kita atau apa yang orang lain yakini atas diri kita. Sementara konsep diri adalah bagaimana cara kita melihat dan meyakini diri kita sendiri. Di sini ada kalanya terjadi gap. Ternyata apa yang orang lain lihat atas diri kita berbeda dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Mungkin ada yang kemudian bertanya, memangnya kenapa kalau berbeda? Justru perbedaan ini yang kemudian menjadi penentu kualitas pencapaian seseorang. Salah satu sabotase tidak kasat mata yang kemudian menggembosi pencapaian seseorang bersumber dari konsep diri yang negatif atau keyakinan seseorang yang negatif atas dirinya sendiri. Konsep diri yang negatif ini yang kelak membelenggu potensi seseorang, membuatnya merasa tidak layak untuk mewujudkan berbagai pencapaian yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang sebetulnya mungkin saja ia layak dapatkan. Tapi karena ia meragukan dirinya sendiri atau memandang dirinya secara negatif, maka keyakinan ini kemudian membelenggu potensinya dan mengunci dirinya di posisi yang itu-itu saja. Jika citra diri adalah cara orang lain memandang dan meyakini diri kita, konsep diri adalah cara kita memandang dan meyakini diri kita sendiri. Cara kita memandang dan meyakini diri kita sendiri ini akan menentukan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Mereka yang memandang dirinya secara positif tentu akan memperlakukan dirinya secara positif dengan semua kepantasan dan kelayakan yang memang mereka anugerahkan pada dirinya sendiri. Sementara mereka yang memandang dirinya secara negatif sudah tentu akan memperlakukan dirinya dengan sama negatifnya. Mereka akan membatasi berbagai hal dalam hidupnya karena menurut mereka tidak pantas dan tidak layak menerima segala kebaikan itu. Dan memang hal itulah yang seringkali saya temukan di ruang praktek coaching dan hipnoterapi ini pada diri banyak klien yang sedang menjalani coaching untuk meningkatkan kualitas pencapaiannya. Ada saja kasus-kasus yang dialami para klien saya yang berhubungan dengan krisis konsep diri ini. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki potensi yang baik dan bahkan diprediksi bisa naik kelas dalam bisnisnya, dalam karirnya, atau dalam kualitas apapun dalam hidupnya secara signifikan. Tapi yang terjadi adalah mereka justru berulang kali terjerembab jatuh ke titik yang sama. Semata ternyata karena mereka memiliki konsep diri yang negatif. Ingat, konsep diri adalah bagaimana cara kita memandang dan memperlakukan diri kita sendiri. Bisa saja orang di luar diri kita memperlakukan kita dengan begitu istimewa, tapi jika kita memandang diri kita secara negatif, maka kita akan memperlakukan diri kita dengan sama negatifnya. Ada sebuah perasaan tidak layak untuk diperlakukan positif, ada sebuah perasaan aneh dan asing. Ya, kata yang mewakili permasalahan konsep diri yang negatif atau krisis konsep diri ini adalah perasaan tidak layak. Perasaan tidak layak inilah yang nantinya menjadi sabotase dari pencapaian dan kebahagiaan kita.
Ketika bergaul bersama orang lain, ada sebuah perasaan tidak layak untuk bergaul bersama mereka. Ada sebuah perasaan tidak sebagus mereka. Ketika ada peluang akan hadir dalam hidup, muncul sebuah perasaan ragu. Ada sebuah rasa takut bahwa tidak mampu memanfaatkan peluang itu dengan baik. Ada sebuah rasa cemas, jangan-jangan saya tidak layak untuk mendapatkan peluang itu. Dan ketika menjalani kehidupan yang berbahagia, yang berkecukupan, dengan mereka yang menyayangi, dengan mereka yang mencintai, muncul sebuah perasaan asing, sebuah perasaan aneh, sebuah perasaan saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Muncul sebuah perasaan seperti kecil. Dan banyak lagi berbagai jenis perasaan-perasaan lainnya. Intinya adalah ada sebuah perasaan ragu, tidak mampu, dan tidak layak untuk mewujudkan atau mencapai atau menikmati sebuah kualitas pencapaian tertentu. Sampai sejauh ini, bukankah kita sudah mulai bisa melihat kemana arah dari konsep diri yang negatif ini bisa menjadi sebuah sabotase? Ia mengunci potensi diri kita, membuat kita merasa ragu, tidak mampu, dan tidak layak. Rasa tidak layak inilah yang menjadi sumber dari berbagai sabotase pencapaian dan kebahagiaan. Karena seberapa besar pun peluang ada di depan kita atau seberapa banyak pun kebaikan di sekitar kita, kitalah yang merasa tidak layak untuk menikmati semua hal tersebut. Secara tidak langsung, kitalah yang menolak berbagai kebaikan itu dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaan pentingnya adalah dari mana konsep diri yang negatif ini bermula? Konsep diri adalah cara kita memandang dan memperlakukan diri kita sendiri. Maka secara tidak langsung, konsep diri ini juga sebetulnya merupakan buah atau bentukan dari cara kita diperlakukan, utamanya ketika kecil. Masa-masa kecil, masa tumbuh kembang adalah periode di mana konsep diri seseorang sedang terbentuk. Jika seseorang mendapatkan berbagai pengalaman yang positif, pengalaman yang menguatkan, maka saat itu konsep dirinya akan terbentuk secara positif. Ia bisa memandang dan memperlakukan dirinya secara positif sampai dewasa nanti. Tapi ketika seseorang diperlakukan dengan cara yang negatif atau melalui serangkaian pengalaman negatif dari kecil sampai dia beranjak dewasa, entah itu trauma, luka batin, atau berbagai emosi negatif lainnya, maka hal itu akan mempengaruhi caranya dalam memandang dirinya sendiri. Ia akan mulai memandang, kenapa saya harus menerima semua perlakuan ini? Jangan-jangan saya memang sebuah keberadaan yang tidak layak. Dari sana muncullah berbagai pemikiran negatif lain yang kemudian menjadi konsep diri yang negatif. Sederhananya, konsep diri yang positif berarti kepercayaan yang positif terhadap diri sendiri atau percaya diri. Muncullah perasaan layak. Konsep diri yang negatif bermuara pada kepercayaan yang negatif terhadap diri sendiri atau tidak percaya diri. Muncullah perasaan tidak layak. Sederhana bukan? Pemahamannya sederhana, dampaknya yang tidak sederhana. Konsep diri yang positif akan terlihat dari sikap, perilaku, dan keputusan yang diproyeksikan pada dunia luar. Mereka yang memiliki konsep diri yang positif akan menunjukkan keberanian, rasa optimis dalam menentukan target, dalam mengambil peluang, dalam mengizinkan dirinya menikmati segala keistimewaan yang ada di sekitarnya karena ia tahu dirinya layak menerima semua kebaikan dan keistimewaan itu. Sementara konsep diri yang negatif, saya rasa saya tidak perlu menceritakannya lah ya, karena Anda mungkin sudah bisa mengira-ngiranya sendiri. Ketidakberanian, ketakutan, atau keraguan untuk menentukan target yang lebih tinggi. Rasa ragu, rasa asing, rasa tidak layak untuk menikmati berbagai kebaikan dan keistimewaan yang ada di sekitar, karena bagaimanapun rasa tidak layak itu terus merongrong dari dalam diri. Sampailah kita ke pertanyaan penting berikutnya. Bisakah konsep diri yang negatif ini diperbaiki? Jawabannya adalah sangat bisa. Dalam kenyataannya, banyak sekali orang-orang yang memiliki masalah dengan konsep diri yang negatif ini. Hal ini karena tidak ada orang yang memiliki pengalaman masa lalu yang sempurna. Sesempurna apapun sebuah pengalaman tumbuh kembang masa lalu, pastinya ada saja, baik itu besar ataupun kecil, trauma, luka batin, ataupun kejadian tidak menyenangkan lain yang pernah terjadi dalam hidup kita, dan bagaimanapun mempengaruhi konsep diri kita. Yang berbeda hanya kadarnya. Ada yang mungkin saja mengalami pengalaman yang sedemikian menyakitkan dan terakumulasi sampai-sampai konsep dirinya sedemikian minus, sehingga ia meragukan dirinya dan memandang dirinya tidak layak di berbagai aspek kehidupannya, sehingga banyak sekali aspek kehidupan yang tersabotase. Bisa juga, mungkin saja, hanya beberapa pengalaman kecil yang menciderai konsep diri ini, atau mungkin juga meskipun konsep dirinya negatif, tapi orang ini berhasil menyembuhkan dirinya atau berhasil memperbaiki konsep dirinya menjadi lebih positif, sehingga dalam perkembangannya nanti ia bisa mengadaptasi lebih banyak keistimewaan dan kebaikan yang ia rasa layak diterimanya.
Tadi kita sudah belajar bahwa konsep diri adalah bagaimana cara kita memandang dan memperlakukan diri kita sendiri. Bagaimana hal ini terbentuk dari pengalaman kita diperlakukan. Dengan kata lain, salah satu cara untuk memperbaiki konsep diri ini adalah dengan memperbaiki cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Bagaimana memperlakukan diri kita sendiri secara positif ini? Saya mengemasnya ke dalam 4 langkah. Yang pertama, mulailah dulu dengan memandang diri sendiri secara positif. Terlepas dari berbagai kekurangan yang mungkin kita sadari tentang diri kita, mulailah untuk mengidentifikasi apa saja kelebihan dan keistimewaan yang kita miliki dan pandanglah diri kita secara positif. Beberapa orang seringkali memandang dirinya sebagai musuh bagi dirinya sendiri. Mereka mengatakan musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Tidak heran kalau mereka menjalani kehidupan yang tidak damai. Bagaimana mungkin ingin berdamai? Dengan diri sendiri saja terus-terusan bermusuhan. Yang kedua, pulihkan diri sendiri. Ingat, banyak sekali konsep diri yang negatif terbentuk dari berbagai trauma atau luka batin atau emosi negatif yang pernah kita alami dalam pengalaman tumbuh kembang kita. Maka, menyembuhkan diri sendiri menjadi salah satu hal yang akan sangat membantu pemulihan konsep diri dari negatif menjadi positif. Proses penyembuhan atau pemulihan ini pastinya akan berhubungan dengan keahlian spesifik. Maka saya menyarankan Anda jika Anda belum menguasainya, pelajari dulu berbagai jenis keahlian untuk penyembuhan dan pemulihan diri secara praktis ini. Atau jika Anda merasa tidak sanggup untuk menjalaninya sendiri, Anda bisa mencari pertolongan dari praktisi yang profesional dan kompeten untuk membantu Anda menyembuhkan luka-luka dalam diri Anda. Di beberapa episode di podcast saya pernah membahas berbagai prinsip praktis untuk menyembuhkan luka batin dan memulihkan diri sendiri. Anda bisa mempelajarinya di berbagai ulasan di podcast saya. Tapi sekali lagi, jika Anda merasa hal itu sulit atau Anda merasa memerlukan bantuan, cari bantuan dari praktisi yang profesional dan kompeten di bidangnya. Langkah ketiga dalam memperlakukan diri sendiri secara positif ini dimulai dengan cara yang paling praktis, yaitu berkomunikasilah dengan cara yang baik dengan diri Anda sendiri. Seberapa sering kita berkata-kata pada diri sendiri setiap harinya? Pasti sering. Nah, untuk yang satu ini, mulailah dengan berkata-kata hal yang positif, yang lembut, yang membangun sebuah pernyataan positif terhadap diri sendiri. Berhenti mengutuki diri sendiri. Ada kalanya ketika ada kejadian-kejadian negatif yang kita alami atau penyesalan-penyesalan kecil yang kita alami, kita kemudian menyalahkan diri sendiri, mengutuki diri sendiri dan mengatakan hal-hal yang negatif pada diri sendiri. Hentikan itu sekarang juga. Apapun yang sudah kita lakukan, itulah hal terbaik yang bisa kita lakukan sejauh itu. Maka berhenti menyesali diri sendiri, berikan kalimat-kalimat positif yang menguatkan diri sendiri bahwa itulah yang memang terbaik yang bisa kita lakukan saat itu. Yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu izinkan diri Anda menikmati berbagai kebaikan dan keistimewaan yang selayaknya Anda dapatkan tanpa mengkritisinya, tanpa harus mengomentari apapun. Ketika kita mengalami sebuah perasaan yang menyenangkan, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, atau sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang di sekitar kita, tidak perlu mengomentari apapun, cukup miliki rasa syukur dalam hati dan nikmati segala kebaikan dan keistimewaan itu. Izinkan diri kita menikmati rasa bahagia dan rasa syukur yang ada di kejadian itu. Hal ini akan menjadi sebuah nutrisi emosi yang positif bagi diri kita, memberikan energi positif yang menguatkan kita dan mulai membangun rasa layak dan pantas perlahan-lahan dari dalam. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini yang mengulas tentang konsep diri. Sebagaimana Anda sudah familiar, sebagaimana saya sudah sering mengatakannya di akhir video Life Restoration Serial Video, Life Restoration Serial Video dimaksudkan sebagai video singkat untuk menemani akhir minggu Anda menutupnya dengan lebih penuh makna. Akhir kata, jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video kali ini, silahkan like video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah di daftar video yang Anda sukai kalau Anda ingin menontonnya ulang di lain kesempatan. Subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, salam sehat, berlimpah, dan bahagia selalu.